محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkanlah, di sini saya Anwar Dobit, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, akan menyampaikan sedikit materi dalam cabang ilmu hadis. Di sini terdapat dua cabang ilmu hadis yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah asbabul wurud hadis, yang kedua adalah tawarikhul mutun. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama dalam cabang ilmu hadis, yakni asbabul wurud. Asbabul wurud berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni asbab dan al-wurud. Asbab merupakan bentuk jamak dari kata sabab yang memiliki arti tali atau penghubung. Sedangkan wurud merupakan bentuk masdar dari kata waroda yaridu wurudan yang memiliki arti datang. Menurut para tokoh ahli hadis, mereka menuturkan berbagai definisi terkait asbabul wurud. Yang pertama, menurut Hasbi As-Siddiqi, menuturkan bahwasannya ilmu asbabul wurud merupakan ilmu yang membahas tentang sebab Nabi bersabda dan masa atau waktu Nabi menuturkannya. Sedangkan menurut Jalaluddin Asyuti, beliau menuturkan bahwasannya asbabul wurud merupakan suatu jalan untuk mengetahui maksud dari suatu hadis, apakah hadis tersebut mutlak atau muqayyad, takhsis atau umum, kemudian memiliki nasih atau ilmu yang sebangsanya. Jadi dapat kita definisikan bahwa asbabul wurud merupakan ilmu untuk mengetahui sebab musabab hadis, kemudian kondisi suatu waktu atau peristiwa hadis tersebut ada, dan adakah pertanyaan atau bukan hadis itu berasal. Berdasarkan definisi asbabul wurud di atas, maka jelas bahwasannya asbabul wurud ini memiliki peran penting dalam mengetahui atau memahami maksud dari suatu hadis. Di sini selanjutnya kami paparkan tentang fungsi dari asbabul wurud. Yang pertama adalah untuk membantu dalam memahami tafsir terkait hadis. Yang kedua adalah membantu dalam mengetahui hikmah dari syariat, ketentuan syariat atau hukum. Yang ketiga adalah untuk menentukan taksis dari hadis-hadis yang bersifat umum. Yang keempat adalah menentukan adanya nasikh dalam suatu hadis tersebut atau tidak. Yang kelima adalah membatasi hadis yang bersifat mutlak. Yang keenam adalah merinci hadis yang masih bersifat global. Yang ketujuh adalah menjelaskan ilat atau sebab adanya hadis tersebut. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hadis yang bersifat muskil atau hadis yang sulit dipahami. Berikut kami lampirkan contoh dalam suatu hadis yang menunjukkan fungsi atau peran asbabul wurud di dalamnya yang telah kami sebutkan tadi. Ya, mari kita lihat matan hadis yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jalisi ala nisfi min sholatil qaimi. Artinya adalah sholat orang yang sambil duduk pahalanya setengah dari orang yang sholat sambil berdiri. Nah, dalam matan ini fungsi asbabul wurud yang pertama adalah sebagai takhsis terhadap sesuatu yang bersifat umum. Makna sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Di sini sholat masih bermakna umum, ya, karena di situ sholat juga menunjukkan makna nakiroh, sholatun, ya kan. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan ilat ditetapkannya suatu hukum. Ilat atau alasan di sini adalah pahala setengah bagi orang sehat yang sholat sunnah dengan duduk. Jadi orang sehat yang dia sholat sunnah dengan duduk, maka dia akan mendapat pahala setengah. Dan adapun pahala penuh bagi mereka yang sakit. Adapun cara atau metode yang digunakan dalam asbabul wurud adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah asbabul wurud dilihat dalam hadisnya tersebut. Yang kedua, asbabul wurud dilihat pada hadis lain. Yang ketiga, asbabul wurud dilihat pada aqwal sahabat. Dan terakhir, asbabul wurud melalui ijtihad. Berikut kami lampirkan contoh beserta metodenya. Metode asbabul wurud yang pertama adalah asbabul wurud dilihat pada hadisnya. Ya, mari kita lihat hadis yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Sa'id Al-Khudri qala qila ya Rasulullah atatawadda'a min bi'ri budu'atin wa ya bi'run yutrahu fiha luhumul kilabi wal haidu wan natsu faqala al-ma'u tahurun la yanjusuhu syai'un. Artinya lah dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang perbuatan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Tuhan mengambil air wudhu dari sumur wudu'ah, ini sumur yang dituangi darah, daging anjing dan barang-barang busuk? Ya Rasulullah, air itu suci, tidak ada sesuatu yang menjadikan najis. Nah, asbabul wurud atau penyebab adanya hadis ini yakni bahwa Rasulullah ditanya oleh seorang tentang perbuatan yang dilakukan Rasulullah. Jadi asbab wurud ini terletak atau dapat dilihat pada hadis ini. Metode asbab wurud yang kedua yakni asbab wurud dilihat pada hadis lain. Dapat hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innama limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Pada siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan keduniaan atau perempuan yang bakal dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya saja. Pada hadis ini terdapat dalam hadis lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajiru fahajara fatazawwajuha qala fakunna nusammihi muhajir Ummu Qais. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pada jamaah kami terdapat seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Tetapi perempuan itu menolak untuk dinikahinya. Kalau laki-laki pelamar tersebut dan berhijrah ke Madinah, maka ia lalu hijrah dan kemudian menikahinya. Kami namai laki itu Muhajir Ummu Qais. Jadi hadis tentang innamal a'malu binniyat tadi itu asbab wurudnya terdapat dalam hadis lain, yakni tentang seorang laki-laki yang dia akan menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais, yang mana dia akan melakukan hijrah. Tapi hijrahnya ini diniatkan agar dia bisa menikah dengan Ummu Qais. Metode asbabul wurud yang kedua yakni asbabul wurud dilihat pada aqwal sahabat. Berikut hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita yu'adzabu bi buka'il hayy. Artinya telah menciptakan kepadaku Harmalah bin Yahya, menciptakan kepada kami Abdullah bin Wahab, menciptakan kepada saya Umar bin Muhammad. Sungguhnya Salim menciptakan dari Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, si mayit akan diazab dengan sebab tangisan keluarga atasnya. Hadis ini asbab wurudnya atau sebabnya terletak pada aqwal sahabat, yakni pada penjelasan Aisyah tentang meratapi keluarga yang meninggal dengan berlebihan, seperti mencakar atau menampari wajahnya sendiri, merobek baju sehingga menggambarkan ketidakrelaan dengan takdir kematian. Metode asbabul wurud yang keempat yakni asbabul wurud melalui ijtihad. Berikut hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaflaha qaumun tamlikuhum imra'atan. Artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya yakni untuk memimpin mereka kepada perempuan. Asbab wurud pada hadis ini terletak pada sebuah ijtihad.
yang dilakukan dengan melihat sejarah atau latar belakang hadis, sehingga mampu menghubungkan makna yang terkandung dalam teks hadis dan konteks munculnya hadis tersebut. Pada zaman itu, kaum perempuan berada di bawah kaum laki-laki dalam persoalan pendidikan. Maka pada konteks waktu itu, maka tidak sepantasnya seorang laki-laki dipimpin oleh perempuan. Hal ini disebabkan dengan persoalan pendidikan bahwa kaum wanita pada zaman itu kurang mendapat perhatian dalam pendidikan. Beda dengan zaman sekarang ya, yang mana banyak sekali wanita sarjana, magister, doktor yang merupakan orang-orang hebat. Pembahasan yang kedua dalam cabang ilmu hadis yakni Tawarikhul Mutun. Tawarikhul Mutun berasal dari dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah tawarikh yang berasal dari kata tarikh yang merupakan bentuk jamak tadi dari kata tarikh yang berarti ketentuan masa. Sedangkan al-mutun berasal dari kata matan, al-matsnu ya. Mufradnya al-matsnu yang memiliki arti pengunjalan. Secara terminologi, secara istilah kita mengambil dari pendapat para ahli hadis yakni Hasbi As-Siddiqi yang menuturkan bahwa ilmu Tawarikhul Mutun adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui tentang sejarah datangnya hadis Nabi. Perlu kita ketahui di sini bahwa terdapat perbedaan di antara Asbabul Wurud dan Tawarikhul Mutun. Memang keduanya sama-sama membahas dalam konteks sejarah atau historis. Namun perbedaannya di sini terletak pada bahwa Asbabul Wurud itu lebih membahas fokus kepada latar belakang atau sebab hadis tersebut. Sedangkan Tawarikhul Mutun lebih berfokus kepada masa atau waktu. Atau kapan waktunya hadis tersebut muncul atau disabdakan oleh Nabi. Berdasarkan definisi Tarikhul Mutun di atas, maka sangat penting Tarikhul Mutun ini untuk dikaji dalam memahami hadis. Terdapat fungsi dari Tawarikhul Mutun ini. Yang pertama adalah sebagai alat bantu untuk mengetahui nasikh dan mansuh dari hadis. Yang kedua adalah untuk mengetahui secara detail kapan dan pada waktu apa, masa apa hadis tersebut dikeluarkan oleh Nabi. Yang ketiga adalah sebagai sarana dalam memahami hadis agar terhindar dari kesalahpahaman maksud hadis tersebut. Yang keempat sebagai alat bantu dalam melacak autentisitas hadis, latar belakang dari hadis dan sejarah kemunculannya. Dan yang terakhir adalah untuk fungsinya adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam. Berikut contoh fungsi dari Tawarikhul Mutun yang terdapat dalam hadis. Berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajiri. Artinya, sungguh Allah akan menolong agama ini dengan seorang yang fajir, yakni seorang yang durhaka. Fungsi yang pertama yakni sarana pemahaman hadis agar terhindar dari kesalahpahaman. Hadis ini terjadi dalam perang Khaybar ketika ada seorang laki-laki yang gagah berani, tetapi Rasulullah menyebutkan bahwa dia adalah ahli neraka. Ternyata orang tersebut akhirnya bunuh diri. Jadi seorang yang berjihad tersebut ternyata dia bunuh diri ya, karena orang bunuh diri itu termasuk orang yang fajir atau durhaka. Kemudian yang kedua sebagai alat bantu dalam melacak autentisitas hadis dengan melihat latar belakang sejarah kemunculan hadis. Redaksi hadis tersebut dalam Sahih Muslim disebutkan ketika perang Hunain. Sementara di Sahih Bukhari terjadi di perang Khaybar. Imam An-Nawawi mengutip perkataan Al-Qadhi Iyad bahwa yang benar adalah pada waktu perang Khaybar. Jadi jelas di sini menunjukkan bahwa sejarah ini bisa digunakan sebagai melacak autentisitas hadis melalui latar belakangnya. Adapun cara yang digunakan dalam Tawarikhul Mutun atau metode yang digunakan dalam Tawarikhul Mutun, yang pertama adalah dengan melihat adanya kata awalu makana kata atau permulaan yang terjadi adalah begini. Selanjutnya yang kedua terdapat kata al-qobliyah atau bermakna sebelum. Yang ketiga adalah kata al-ba'diyah yang berarti sesudah. Yang keempat terdapat kata akhirul amrain yang berarti keputusan terakhir dari dua perkara. Yang terakhir terdapat kata yang menunjukkan waktu berupa bulan, tahun, dan lain sebagainya. Berikut kami lampirkan contoh
beserta metode dalam Tawarikhul Mutun. Metode tawarikhul mutun yang pertama yakni terdapat perkataan awalu ma kana kada. Berikut contohnya dalam suatu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya as-salihah. Artinya, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali menerima wahyu adalah mimpi yang baik. Tawarikhul mutun dalam hadis ini yakni terdapat perkataan awalu yang menunjukkan waktu. Dia memiliki arti saat pertama kali menerima wahyu. Jadi tawarikhul mutun metode dalam hadis ini yakni terdapat perkataan awalu maka nakada dalam suatu hadis. Metode tawarikhul mutun yang kedua yakni terdapat perkataan al-qabliyah. Berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nastadbiral qiblata aw nastaqbilaha bi furujina idza ahraqna al-ma'a thumma ra'aituhu qabla mautihi bi'amin yastaqbiluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk membelakangi kiblat atau menghadapnya dengan kemaluan kami saat buang air. Kemudian aku melihat Nabi setahun sebelum beliau wafat, beliau menghadap kiblat ketika buang air. Dalam hadis ini terdapat kata yang menunjukkan mana al-qabliyah, yakni kata qabla dalam hadis. Maka dia menunjukkan waktu, ya. Waktu yakni setahun sebelum Nabi wafat. Metode yang ketiga yakni terdapat perkataan al-ba'diyah atau yang berarti sesudah. Berikut hadisnya. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu qala khuffa faqila lahu akbala nuzuli suratil maidati abadaha faqala ma aslamtu illa ba'da nuzuli suratil maidah. Artinya sungguhnya Jarir telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap atas khufnya. Maka seorang bertanya, apakah sebelum turun surat Al-Maidah ataukah sesudahnya? Maka Jarir menjawab, aku tiada memeluk agama Islam melainkan sudah turun surat Al-Maidah. Jadi pada hadis ini yang menunjukkan waktu, yakni terdapat kata ba'da yang bermakna sesudah, illa ba'da nuzuli surat Al-Maidah. Metode yang keempat yakni terdapat perkataan akhirul amrain. Berikut hadisnya. Kana akhirul amrain min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarakal wudu'i mimma massatin nar. Sungguhnya keputusan terakhir dari dua perkara yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak adanya wudu terhadap segala sesuatu yang disandra api, yakni dimasak atau dibakar. Jadi dalam hadis ini yang menunjukkan waktu yakni terdapat kata akhirul amrain atau keputusan terakhir dari dua perkara. Contoh terakhir dalam metode tawarikhul mutun yakni terdapat perkataan hasanah wa syahri wa ghairi dzalik, yakni kata yang menunjukkan waktu, ya, tahun, bulan dan lain sebagainya. Berikut hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu li kulli salatin falamma kana yaumal fathi sallallahu salabati bi wudu'i wahidin. Dahulu Rasulullah SAW berwudu untuk tiap-tiap sholat. Tatkala pada tahun kemenangan, yakni Yaumul Fath, beliau menjalankan beberapa sholat dengan satu kali wudu. Ya, waktu di sini yang menunjukkan waktu, yakni terdapat kata Yaumul Fath yang menunjukkan kapan waktunya. Karena dia merupakan salah satu dari sanah wa syahri wa ghairi dzalik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kebenaran hanya milik Allah semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nikmat